Halo semua, perkenalkan saya Jonathan Rahadian. Saya Caroline Adania. Saya Leon Chandra dari 11 MIPA 2. Robby Satria, seorang gitaris dari Geisha kembali tertangkap narkoba. Ini bukan kali pertama Robby tertangkap narkoba. Sebelumnya Robby sudah pernah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2013 dan 2015. Saat itu, dia terciduk menerima ganja seberat 1,5 gram dari seorang tukang ojek online. Kini Robby bukannya kembali ke jalan yang benar, tetapi masih melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang ketiga kalinya. Padahal dari perjalanan karirnya, Robby bersama bandnya bernama Geisha pernah berada di puncak dunia permusikan Indonesia dengan album meraih bintang dan anugerah terindah yang mendapatkan banyak penghargaan. Namun, hal ini tentunya membuat kasus narkoba di Indonesia kembali meningkat. Lantas apa alasan seseorang yang sudah sukses tetap menggunakan narkoba dan apa bahayanya bagi kesehatan? Berikut penjelasannya. Pada potongan berita sebelumnya, terdapat banyak sekali peningkatan kasus narkoba yang sering terjadi, dimulai dari kalangan remaja hingga seorang gitaris yang sudah terjerat narkoba sampai 3 kali. Padahal, jika kita perhatikan, kebanyakan masyarakat memiliki kebutuhan hidup yang sudah terpenuhi. Namun, hal ini tidak berarti setiap orang akan terlepas dari pengaruh narkoba. Penggunaan narkoba juga dapat dilatar belakangi beberapa hal, seperti depresi, lelah, dan lain-lain. Namun, apa sih sebenarnya narkoba itu? Menurut Badan Narkotika Nasional RI, narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya raksa. Narkoba ini memiliki banyak sekali golongannya, dimulai dari yang ringan hingga golongan yang berat, seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan masih banyak lagi. Nah, kalau pengguna narkoba ini sudah dalam tahap pengguna narkoba yang berlebihan, maka kasus tersebut dapat dikatakan dengan drug abuse. Hal ini dikarenakan pengguna narkoba yang secara bebas atau tanpa keperluan media dengan dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan gangguan pada tubuh baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis. Itulah mengapa narkoba dilarang walaupun sebenarnya bermanfaat pada bidang kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kerja narkoba ketika masuk ke dalam tubuh kita? Narkoba yang masuk ke dalam tubuh dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dihisap, disuntik, diminum, dan masih banyak lagi. Kemudian, zat aktif narkoba yang sudah masuk akan menstimulasi sistem saraf pada otak, lalu mempengaruhi membran saraf dan eksistensi neurotransmitter pada otak, hingga mengubah keseimbangan antara sel saraf pada otak dengan pusat sadar, sehingga hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti sulit tidur, terganggunya kemampuan untuk mengingat, terganggunya sistem motorik dan respon tubuh, sistem pernapasan dan juga peredaran darah, dan masih banyak lagi. Selain berdampak kepada kesehatan fisik kita, narkoba juga memiliki dampak bagi kesehatan psikologis yang berkelanjutan, seperti rasa senang yang berlebihan, halusinasi, dan kegelisahan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan karena zat adiktif pada narkoba membuat tubuh kita menghasilkan beberapa hormon seperti hormon dopamin yang berlebihan. Dengan kondisi psikologis yang perlahan-lahan kurang stabil, akan muncul berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pengguna narkoba. Lalu, bagaimana penegakan hukum di Indonesia atas maraknya kasus narkoba ini? Penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan narkoba ini diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga orang yang menggunakan narkoba secara ilegal akan mengalami pengecekan sebelum diadili. Seperti pengecekan transaksi yang dilakukan, karena di era yang modern ini, melakukan pengecekan melalui software yang canggih bukanlah hal yang mustahil. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan fungsi limit dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan bersalah, pengguna narkoba akan direhab. Namun, ada juga beberapa kasus yang penggunanya ini malah masuk ke dalam penjara. Untuk para pengedar narkoba sendiri, mereka biasanya akan menjalani hukuman mati. Hal ini merupakan sikap tegas pemerintah dalam memerangi narkoba. Penembakan juga tidak dilakukan sembarangan.
para algojo harus menentukan jarak dan tinggi senjata terhadap target. Nah, hal ini merupakan manfaat dari turunan fungsi pertama dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita pelajari di SMA. Jadi dengan ini, peluru yang ditembakkan oleh algojo tidak akan meleset atau mengenai orang di sekitar. Perlu diingat, Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang memerangi narkoba, karena dampak narkoba sangatlah buruk bagi masyarakat Indonesia. Negara Indonesia telah menjalin banyak kerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi narkoba, seperti berperan dalam ASEAN Senior Official on Drugs Matters dan program kerjasama yang dilakukan bersama dengan negara ASEAN, seperti Drug Free ASEAN tahun 2025. Tapi bagaimana jika kita mendekriminalisasikan para pengguna narkoba? Menurut Badan Narkotika Nasional RI, konsep dekriminalisasi adalah proses menghilangkan atau penghapusan ancaman pidana suatu perbuatan pidana yang semula dinyatakan sebagai tindak pidana menjadi tindakan bukan tindak pidana. Sehingga dekriminalisasi pengguna narkoba berarti berhenti memperlakukan kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai masalah peradilan pidana dan mulai memperlakukannya sebagai masalah kesehatan masyarakat. Sehingga Indonesia akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dari pendekatan ini. Ada beberapa pihak dan penelitian menyatakan pendapat bahwa perkembangan perang melawan narkoba ini gagal untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Hal ini dikarenakan produksi narkoba semakin banyak, peningkatan konsumen narkoba, fenomena global penahanan massal, dan kejahatan terorganisir yang memegang kekuasaan lebih besar dari sebelumnya. Berdasarkan reformasi kebijakan narkoba, salah satu solusinya adalah Indonesia perlu mendekriminalisasi penggunaan dan kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi. Orang yang menggunakan narkoba membutuhkan akses ke perawatan dan dukungan, bukan penjara dan isolasi. Kriminalisasi hanya membuat orang yang menggunakan narkoba menjadi enggan untuk mencari bantuan. Kriminalisasi hanya akan berakhir dengan penjara yang penuh sesak, yang pada gilirannya mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia berskala besar. Sedangkan untuk para pengedarnya seharusnya digolongkan sebagai tindak pidana cukup berat dan harus diberikan hukum pidana yang setimpal dengan tindakan tersebut. Banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mencegah narkoba, seperti edukasi melalui seminar, karya ilmiah, video mengenai bahayanya narkoba, hingga kampanye-kampanye yang sedang dilakukan. Kita sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya kita bijak dalam memilih hal yang baik dan hal yang buruk. Jauhilah pergaulan yang buruk agar kita tidak terjerumus dalam narkoba. Karena menurut penelitian para ahli, 27% dari para pengguna narkoba berasal dari kalangan remaja. Kalangan remaja sangat rentan dengan kasus narkoba. Hal ini bisa saja disebabkan oleh pergaulan yang buruk, masalah pribadi yang dialami, atau bahkan berawal dari coba-coba. Nah, teman-teman, harapannya sebagai masyarakat Indonesia, kita ikut turut memerangi narkoba dan menolak narkoba. Karena dampak dari narkoba sendiri sangat merugikan diri kita, baik diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Kita yang masih diberi kesehatan dan akal budi haruslah bersyukur dengan memanfaatkan pemberian Allah sebaik mungkin. Sekian dari kami untuk vlog kali ini. Harapan kami kiranya teman-teman semua mendapatkan manfaat dan mengetahui bahaya narkoba, upaya yang dilakukan untuk melawan narkoba, undang-undang penyalahan narkoba, dan dekriminalisasi narkoba. Oleh karena itu, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus mengucap syukur atas apa yang diberikan kepada kita, seperti memiliki tubuh yang sehat, memiliki akal budi, dan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Jika teman-teman ingin berdiskusi, bertanya, atau mengapresiasi, kami persilahkan. Kami persilahkan komentar di bawah, dan terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya.